Shalom saudara, malam hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya beri judul privilege. Privilege dalam bahasa Indonesia artinya adalah hak istimewa, yaitu hak istimewa atau kemudahan yang diberikan bukan kepada semua orang, tetapi hanya sebagian orang yang memenuhi syarat. Saudaraku sekalian, bagi Anda yang biasa berhubungan dengan bank, ada beberapa orang yang diberikan kartu istimewa, kartu privilege. Atau Anda yang berpergian naik pesawat terbang, naik Garuda, ketika Anda sering naik Garuda, Anda juga diberikan sebuah kartu, biasanya yang itu adalah kartu istimewa di mana Anda bisa tidak perlu antri, bisa juga dapat saudara potongan harga, atau saudara bisa menunggu di ruang tunggu yang mewah, lounge di bandara. Nah, saudaraku sekalian, bagi setiap kita orang Kristen, setiap kita sebenarnya yang percaya kepada Kristus, kita juga memperoleh hak istimewa atau privilege. Tapi privilege yang bagaimana sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita, saudaraku sekalian. Saya akan bacakan satu firman Tuhan buat Anda sekalian untuk kita mendasari renungan malam hari ini. Saudara, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku sekalian, inilah privilege bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Karya pengorbanannya, pengampunan yang dia lakukan sehingga dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap kita yang percaya dikatakan bahwa kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Kita memperoleh saudara status sebagai anak-anak Allah. Lalu apakah kemudahan status sebagai anak Allah ini? Bagaimana kita sebagai anak Allah memperoleh hak istimewa itu? Hak istimewa apakah saudara yang Tuhan berikan? Saudaraku sekalian, beberapa gereja sering mengajarkan bahwa hak istimewa itu adalah Tuhan lebih memberkati kita. Kita lebih diberkati, diberikan kemudahan dalam bekerja dibanding orang-orang yang tidak percaya. Saudaraku, sebenarnya tidak demikian. Ya, Tuhan memberkati setiap kita. Tetapi bukan berarti, saudaraku, kita lebih diberikan kemudahan dibanding orang yang tidak percaya kepadanya. Hak istimewa itu tidak berbicara bahwa kalau kita percaya kepadanya, maka setiap usaha kita akan dipermudah. Kita melakukan sebuah upaya yang sedikit, Tuhan akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Bukan seperti itu, saudaraku, hak istimewa itu. Hak istimewa itu, saudaraku sekalian, adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa berjalan di dalam kehendak-Nya. Hak istimewa itu adalah sebuah kekuatan atau anugerah yang diberikan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman-Nya. Hak istimewa itu diberikan kepada kita oleh Tuhan supaya saudaraku kita bisa hidup saleh, hidup benar. Untuk itu saya akan bacakan buat Anda kebenaran firman Tuhan yang mendasari itu. Di dalam saudaraku sekalian 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 agak panjang dikatakan demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan
kepada kita janji-janji yang berharga. Inilah hak istimewa itu. Dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu atau kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini mengatakan, saudara, kita diberikan anugerah, diberikan hak istimewa, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kita juga, saudaraku, oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu juga kita diberikan anugerah, yaitu janji-janji yang berharga yang sangat besar. Untuk apa? Untuk kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya apa, saudaraku sekalian? DNA kita yang duniawi, DNA kita yang tidak bisa berjalan dalam kebenaran, hidup saleh, hidup kudus, DNA kita yang tidak bisa, di mana kita melakukan setiap kebenaran firman-Nya, karakter kerajaan surga, itu kemudian diubahkan, saudaraku sekalian. Kita kemudian diberikan kemampuan atau DNA rohani untuk kita memperoleh kodrat ilahi, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup saleh. Dan saudaraku, hidup setiap kita kemudian menjadi sebuah kehidupan di mana hidup kita, saudara, bukan hanya, saudaraku, hanya sekedar dipuaskan dengan perkara-perkara jasmani, diberkati oleh hal-hal jasmani. Saudara, bukan itu. Tetapi hidup kita, saudaraku, diberikan kemampuan untuk hidup benar, hidup kudus. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, privilege hak istimewa ini sungguh sangat berharga. Sungguh, saudaraku sekalian, sesuatu yang istimewa, saudaraku sekalian. Dan bukan oleh semata kekuatan kita bisa melakukan, tetapi oleh karena privilege hak istimewa yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk lebih memperjelas apa yang saya katakan ini, ada satu bunyi firman Tuhan lagi, saudaraku sekalian, yang kita bisa lihat di dalam Filipi 1 ayat 29. Rasul Paulus berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan, diberikan hak istimewa, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Saudaraku sekalian, bukankah kalau kita melakukan kebenaran itu secara jasmani kita menderita? Bukankah kalau kita diajarkan mengampuni musuh, mengasihi orang lain yang membenci kita, berkorban bagi orang lain, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup benar dan jujur, itu sesuatu yang kemudian, saudaraku, membuat kita menderita secara jasmani. Dan saudaraku sekalian, hak istimewa, privilege itu diberikan kepada kita untuk kita juga mau menderita bagi Kristus. Malam hari ini, saudara, mari kita renungkan. Kita di dunia ini pastinya, saudaraku, diperlengkapi oleh Tuhan untuk belajar hidup karakter kerajaan surga, menjadi terang dan garam. Bahwa perkara diberkati secara jasmani itu harusnya bukan menjadi pemikiran kita atau menjadi fokus hidup kita, tetapi fokus kita, hidup kita adalah kita bisa hidup benar oleh karena hak istimewa yang diberikan Tuhan, kemampuan yang diberikan Tuhan, hidup kudus oleh karena apa yang Tuhan berikan buat hidup kita, sebuah kodrat ilahi yang meluputkan kita dari hawa nafsu dunia. Tuhan yang memperlengkapi kita, memberikan hak istimewa, bukan hanya untuk percaya kepada Dia, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Semoga ini memberkati kita semua. Amin.